Halo Sobat Mentor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idchannel.com dan Arjang TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Ya, Sobat Mentor, bagaimana kabar Anda di awal pekan ini? Bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda? Sering terus melajunya indeks harga saham gabungan atau ISG di zona hijau, hingga kembali mampu menundukkan level psikologis baru, yaitu di atas level 6.300-an. Tren positif tentu perlu diapresiasi karena untuk pertama kalinya ISG bergerak dengan cukup konsisten selama lebih dari sepekan terakhir. Setelah sebelumnya pergerakan indeks hampir selalu terombang-ambing dalam tekanan dan volatilitas pasar yang demikian tinggi. Lalu dengan kondisi pasar yang demikian optimistis seperti saat ini, sentimen dan pertimbangan apa saja yang tengah menjadi perhatian Anda sekalian, Sobat Investor, dalam mempersiapkan strategi investasi ke depan agar dapat meraup hasil yang lebih maksimal. Ya, guna semakin melengkapi referensi yang dapat Anda manfaatkan dalam menyusun strategi tersebut, sengaja kami hadirkan kembali informasi terkait perkembangan terbaru dalam peperangan antara Amerika Serikat dan Iran yang dalam beberapa hari terakhir semakin memanas dan terus meluas hingga melibatkan sejumlah negara lain untuk masuk dalam pusaran perang yang tengah terjadi. Sebagaimana kita tahu, dalam perkembangan terakhir, Arab Saudi dan kelompok milisi Houthi yang menguasai kawasan ibu kota Yaman, Sana'a, turut terlibat dalam pertikaian Iran dan Amerika Serikat. Sering langkah Arab Saudi yang membombardir Bandar Udara Sana'a pada awal pekan lalu 13 Juli 2026 dan sekaligus mengakhiri kesepakatan gencatan senjata yang telah disetujui oleh kedua pihak, baik Arab Saudi dan juga kelompok Houthi sejak Maret 2022 lalu. Langkah serangan tersebut sebagaimana disampaikan dalam pernyataan resmi pemerintah Arab Saudi dimaksudkan untuk menghalau datangnya pasukan militer Iran yang dikhawatirkan bakal mengancam keamanan wilayah Arab Saudi yang notabene berbatasan langsung dengan kawasan Sana'a. Namun demikian, serangan tersebut direspon secara negatif oleh kelompok Houthi yang notabene merupakan salah satu sekutu pihak Iran dalam konstelasi politik di kawasan Teluk. Dalam hal ini, pihak Houthi menuding pemerintah Arab Saudi telah sengaja menyerang Sana'a untuk membuka konfrontasi langsung dengan pihak Houthi dengan seizin dan didukung penuh oleh pihak Amerika Serikat, di mana pihak Arab Saudi selama ini memang dikenal sebagai salah satu sekutu setia dari negeri paman Sam tersebut. Guna merespon serangan dari Arab Saudi, pihak Houthi pun membalasnya dengan meluncurkan rudal balistik dan pesawat nirawak yang menyasar Bandara Internasional Abha milik Arab Saudi tepat di hari yang sama dengan serangan Arab Saudi ke Bandara Sana'a. Yang menarik, di tengah aksi saling serang antara Houthi dan Arab Saudi, pemerintah Yaman yang telah terdesak oleh Houthi dan terpaksa menepi ke wilayah Aden justru mengakui bahwa serangan ke Bandara Sana'a yang notabene merupakan ibu kotanya sendiri diinisiasi oleh mereka dengan dalih untuk menghalau datangnya pasukan militer Iran ke Sana'a yang dikhawatirkan bakal semakin memperkuat pasukan militer Houthi yang notabene telah dilabeli oleh pemerintah resmi Yaman sebagai kelompok pemberontak bersenjata. Kini sebagai perkembangan terbaru, kelompok Houthi pun baru saja mengumumkan bahwa akan menerapkan kebijakan blokade laut terhadap seluruh kapal milik Arab Saudi yang akan melintasi di Selat Bab al-Mandeb di perairan Laut Merah. Sebagai informasi, Selat Bab al-Mandeb sendiri merupakan jalur strategis selain Selat Hormuz dalam ekosistem energi global yang terletak di antara Yaman di Semenanjung Arab serta Djibouti dan Eritrea di tanduk Afrika. Sehingga langkah blokade Selat Bab al-Mandeb yakini bakal semakin memperketat pasokan energi global, khususnya untuk jenis komoditas minyak mentah. Selat Bab al-Mandeb sendiri selama ini berfungsi untuk menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden serta Samudra Hindia, di mana keberadaannya merupakan salah satu urat nadi terpenting bagi perdagangan global
dengan dilalui oleh sekitar 12% arus minyak dunia serta komoditas global lainnya. Secara lokasi, titik strategis ini terbilang cukup sempit dengan lebar hanya sekitar 29 km. Namun selama ini telah menjadi jalur penghubung wajib bagi kapal-kapal yang bakal menuju terusan Suez. Dengan perannya yang demikian vital tersebut, posisi Selat Bab al-Mandeb memang kerap kali menjadi pusat ketegangan geopolitik, terutama akibat ancaman penutupan dan konflik di wilayah Yaman. Dan dengan telah diumumkannya kebijakan kelompok Houthi yang bakal melakukan blokade terhadap seluruh kapal Arab Saudi yang bakal melintasi Selat Bab al-Mandeb, diyakini bakal semakin membahayakan aliran jutaan barel minyak mentah dunia yang sebelumnya juga telah sangat terganggu dengan kebijakan penutupan Selat Hormuz yang dilakukan oleh pemerintah Iran. Dengan pasokan minyak dunia yang semakin tertekan, kalangan analis komoditas global pun memperkirakan bahwa posisi harga jual terbaru bakal berpotensi terkerek naik hingga mencapai level $110 Amerika per barel untuk minyak jenis West Texas Intermediate atau WTI, dan bahkan bakal mencapai lebih dari $120 Amerika per barel atau berpeluang menuju level $130 Amerika per barel untuk jenis minyak Brent. Yang menarik, sebelum pada akhirnya benar-benar dilakukan penutupan oleh kelompok Houthi, ancaman bakal ditutupnya akses Selat Bab al-Mandeb sebelumnya juga telah pernah disampaikan oleh pihak Iran pada April 2026 lalu sebagai bentuk ancaman atas serangan babak kedua usai ditutupnya akses pelayaran Selat Hormuz. Dapat dibayangkan bila selama ini penutupan akses Selat Hormuz saja bisa mendongkrak harga minyak dunia hingga ke level lebih dari $100 Amerika per barel, maka bila harus ditambah lagi dengan penutupan Selat Bab al-Mandeb, maka banyak kalangan analis pasar komoditas global memprediksi bakal mampu melesatkan harga minyak mentah dunia hingga lebih dari $200 Amerika per barel. Di lain pihak, langkah blokade yang dilakukan Houthi saat ini seolah juga mengonfirmasi atas ancaman yang sebelumnya telah disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran saat ini, Mojtaba Hosseini Khamenei, di mana pihak Iran disebut telah kembali merapatkan barisan melalui konsolidasi internal yang dilakukan bersama sejumlah milisi militer di kawasan Teluk, seperti kelompok Hizbullah dari Lebanon, milisi pro-Iran dari Irak yang dikenal dengan nama Hashid al-Sha'bi, dan termasuk juga kelompok Houthi dari Zaman Utara. Menurut Mojtaba, aliansi regional di kawasan Teluk yang telah mereka bangun selama ini telah berada dalam posisi siaga penuh dan siap melancarkan serangan balasan yang setimpal bila memang Amerika Serikat tidak segera menghentikan serangannya terhadap fasilitas-fasilitas infrastruktur strategis serta kawasan-kawasan vital milik publik yang ada di daerah teritori Iran. Dan di antara sekian banyak opsi serangan balasan yang dinilai setimpal dan efektif untuk menggoncang stabilitas pasukan militer lawan, menurut Mojtaba adalah dengan menutup akses Selat Bab al-Mandeb di Laut Merah, di mana Mojtaba menegaskan bahwa pilihan serangan yang dilancarkan oleh AS terhadap Iran dan juga Arab Saudi terhadap kelompok Houthi bakal dibalas dengan tercekiknya pasokan minyak dunia. Bagi Mojtaba, bentuk balasan tersebut cukup setimpal untuk dilakukan guna mengimbangi langkah Amerika Serikat yang mulai menyerang infrastruktur sipil yang oleh Mojtaba disebut sebagai bentuk sikap frustasi karena bayangan bakal menang mudah dalam serangan militer yang dimulai sejak 28 Februari 2006 faktanya belum juga bisa diakhiri dengan kemenangan, meski telah hampir memasuki bulan kelima berlangsungnya perang. Tanya itu, Mojtaba juga menuding kelakuan pihak Amerika Serikat tak ubahnya seperti perilaku kelompok teroris yang tidak memiliki rasa hormat dan rasa kemanusiaan dengan tetap menyerang masyarakat sipil hanya untuk ego dan kepentingan mereka sendiri. Dengan begitu, dalam pandangan Mojtaba, pihak Amerika Serikat dengan sendirinya telah membuka topeng yang selama ini mereka kenakan sebagai juru damai sekaligus penjaga kedamaian dunia, sembari menunjukkan kepada seluruh dunia tentang perangainya yang sama sekali tak berbeda dengan kelompok teroris.
Jadi bagaimana menurut Sobat Investor dengan semakin panas dan kompleksnya aksi saling serang dalam peperangan AS melawan Iran, apakah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eskalasi perang sudah mulai mendekati puncak dan bakal segera berakhir? Atau justru peliknya konfrontasi membuat perseteruan bakal makin jauh dari kata damai? Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.